Jadi hari pertama mereka jaga, itu tuh udah banyak orang pinter mendekat gitu kan. Kelihatan tuh kasat mata. Tapi mereka itu nemplok di pohon jatinya katanya. Benar-benar nemplek kayak cecak tuh loh katanya Budian. Oh, Literally. berarti manjat. Iya kayak gitu. Terus tapi nanti kalau pas mereka udah di sana tiba-tiba ngilang. Jadi mereka punya kemampuan yang kayak menghilang gitu loh. Nggak kelihatan tuh loh. Iyu lah, bacanya gimana sih? Hahun. Hah? Sombong. Apalan. Astaga, Baru kok pulang sombong. sombong. Ini tuh bento padahal dari Thailand bro. Harusnya kan nggak bento ya Enak, namanya. Mas. Apa dong? Nama aku Bento. Ini suka Indonesia. Apik. Enak kan ini? Enak. Belum nyoba aku dari kemarin. Belum Yang habisin. makan oleh-oleh loh dari kemarin juga. Oh iya. Mas, ayo itu. Dipe yo. Aduh. Wah, Iya. ini Bang, habisin. baru banyak oleh-oleh dari Thailand kan. Hah. Kalian suka oleh-oleh dari daerah-daerah lain tuh apa? Misalnya nih, biasanya kan ke Solo pada minta oleh-olehnya Serabi. serabi. Aku serabi suka. Kok pegonang sih? Terus Aku serabi. kalau dari Purwokerto biasanya oleh-olehnya kan itu toh Mendoan. mendoan, tempe kemul. Tempe kemul Temul. bikin Wonosobo sih biasanya. Oh, tempe kering itu dari mana sih temanku biasanya suka bawa? Wonogir. Nah, aku bawa Wonogiri. Nah, tempe keringnya suka dapur Jojo iso gawe. Dari Malang dia suka Oh, bawa tempe. Nah, Dia itu orang tempe Malang. kerupuk juga. Yang ada rasa-rasa buahnya. Iya. Iya rasa-rasa balado bukan buah. Yang buah ada yang pakai darah. Iya. Aku nggak bisa sama Noven Ya saya. udah. Ya udah, kita diem. Di mana tuh ini? Semarang. Aku paling suka bandeng. Aku anti lumpia. Oh anu, Soalnya ini nggak kok suka. babat. Nggak suka. Enak bandengnya bro, bandeng resto. Bisa buat makan 4 hari lah. Yang di kerdusin itu kan? Ya. Aku nggak doyan rebung soalnya makanya nggak cari Juga lumpia. enggak. Tapi ini kok babat enak bro. Gambarnya kereta. Ini kita nggak jadi meeting tah? Abang kita mau meeting? Lah iya lah sih. Apa ora? Mas. Rasa? Pimpinannya belum datang, yuk kita mencicil dulu ya. Mencicil. Ini pedes. Iki pedes. Kok setiap kumpul ini yang nggak kerja cuma aku ya? Iya lagi. Si Najib kemana ya? Dia tahu gak? Dia keren banget. Apa? Ini ada apa? Kamis. Tadi ditanyain Mbak Dita, kamu nggak makan, katanya dia puasa. Senin Kamis. Oh. Oh. Puasa Senin Kamis itu apa? Senin dan Kamis puasa. Oh emang iya? Kalau yang muslim itu kayak gitu? Iya nggak harus muslim sih. Oh. Itu Sunah itu. lebih ke puasa prihatin juga iso. Tapi beda sama puasa weton kan? Beda. Kamu pernah atau kayaknya? Emang ada yang motornya Senin Kamis terus? Oh enggak ada sih. Wetonnya loro berarti bro. Ah nih. Pernah sih, cuman Akhirnya pido dicakit. ya gitu deh. Kenapa? Masih belum yang ini banget sih. Aku. Maksudnya kan kadang temanku ada tuh yang bener-bener apa bancaan. Maksudnya yang bener-bener dia menyiapkan inaidunya tuh loh. Nah, tapi aku nggak sampai kayak gitu. Aku di sini ya. Oh, yes. Ngombe. Ya kali ini mas masnya. Pedes Lucu tenan. banget. Kita emang konten berikutnya mau bahas apa? Puasa weton mungkin? Kayak. Tapi kayaknya udah terlalu sering deh. Gitu. Ya. Apa ya? Kalau enggak ini loh apa? Aku aja jadi Nadia apa? Pasungan. Waduh. Oh, ya pasungan ngerti. Yang kalau misalnya ada yang meninggal 40 hari itu kan ya. Jadi dijagain terus makamnya 40 hari. Oh. Apa itu yang nggak semuanya sih, orang-orang yang meninggal atau mereka yang punya weton apa Selasa sama apa nih Jumat Jumat, Kliwon. Selasa sama Jumat Kliwon. Tuh, nah ya sing ngomong sekti-sekti ngono kae lho. Kayak kadang ada yang pengen nyabutin ininya ya. Bukan nyabutin, apa? Ngambilin. Mungkin di bagian badannya bagian tertentu badannya itu ada ininya yang bisa diambil. Oh kayak pusaka gitu kali ya. Nah. Oh iya ingat. Pusaka. Tidak tampak mata berarti. Maksudnya Mustaka. cekelan gitu kan. Bukan pusaka yang literally pusaka ketok sih kayaknya memang. Ya kecuali nek memang yang yang non muslim kan boleh pakai
atribut, aksesoris kan, mungkin kadang ada yang dibawain Mungkin. apa kayak gitu. Oh, tapi ini sih ngomongin apa pasungan tadi itu, itu tuh setahu aku memang apa ya? Itu praktik yang digunakan pas lagi jagain jenazah pas 40 hari itu. Tapi utamanya sebenarnya buat kayak di apa ya? Diritualin tuh loh. Ritualin ya? Kayak di sihir. Apa ya istilah yang paling tepat untuk ya didoakan gitu supaya ketika ada yang mau mencuri, itu tuh malah ketarik ke dalam, Mbak. Jadi bukan serta-merta cuman soal jagain aja, tapi si pasungannya itu tuh buat ngejaga supaya jangan sampai dicuri. Jadi kalau sampai ada yang nyuri, itu bakal malah ketarik ke liangnya gitu loh. Ikut masuk, katanya sih kayak gitu. Oh, berarti dimantrai ngono. Nah, dimantrain, nah itu istilah yang di sini. Nah itu dimantrain. Dan emang waktu itu aku sempet dapat cerita dari Javanica Platha sih, cuman aku nggak tahu deh, boleh cerita nggak ya? Pak chat dulu coba. Boleh. Soalnya menurutku menyeramkan deh, kisah nyata. Kisah nyata. Kenapa? Please. Kisah nyata. Fast respon sekali orang ini. Obatnya. Tidak suka. Ke apa katanya? Boleh. Wadah. Apa? Jadi itu ini sebenarnya pengalamannya beliau pas mamanya tuh meninggal. Ini udah 20 tahun yang lalu gitu loh. Terus jadi waktu itu tiba-tiba beliau dapat kabar kalau mamanya tuh sakit. Sakit. Jadi out of nowhere pendarahan dan dibawa ke rumah sakit. Memang tinggalnya tuh di kota yang berbeda. Kan yang cerita sama kita Javanicanya ini kan di Semarang, kalau mamanya tuh tinggalnya di Jakarta. Terus habis itu Peladannya Semarang berarti. Oh iya deh, berarti semua tahu. Sorry. Nah, dia Platha, kita balik lagi ke Platha. Nah, terus dapat kabar kan tuh kalau mamanya sakit, dibawa rumah sakit. Pas dicek, dokter tuh diagnosis kalau mamanya tuh kanker udah stadium lanjut. Padahal beberapa waktu sebelumnya habis pergi bareng kan, mamanya tuh nyamperin beliau di Solo gitu, lagi main bareng semingguan gitu. Tapi itu tiba-tiba pas pulang ke Jakarta sakit keras, dan yang menurut mereka aneh, semua anggota tubuh, semua organ-organnya itu kena. Jadi kena kanker, tapi yang nggak kena cuma satu, paru-paru. Padahal mamanya itu tuh perokok berat yang sehari itu bisa beberapa bungkus tuh loh, Mbak Mas. Jadi tuh menurut keluarganya tuh aneh, kayak kok bisa. Dan dari situ kan sebagai background, keluarganya beliau ini, kita sebut Budian deh. Keluarga Budian ini memang yang hari-hari hidup berdekatan dengan adat istiadat Jawa dan lelaku-lelakunya gitu loh. Jadi Spiritualis ya? Iya, aku nggak tahu deh kalau beliau tuh kejauhan apa enggak, tapi memang yang spiritualis gitu loh. Jadi emang biasa berdekatan dengan hal seperti itu. Terus memang pas ya di Terawang tuh memang ini serangan sebenarnya, serangan dikirim dari orang lain. Dah. Disantet ya, disantet. Terus habis itu, kenapa sih ngomongnya harus santet gitu? Ngomong masih kepedesan. Terus habis itu, akhirnya kan dibawa tuh ke klinik. Jadi kakaknya Budian ini kasih saran buat dibawa ke klinik. Seperti ngomong Tombak. Gimana sih? Klinik apa? Kayak pengobatan alternatif lah. Pengobatan alternatif. Dan itu yang jadi dokter tuh kayak profesor dari Tiongkok gitu. Dan memang kondisi dia membaik, kondisi beliau ini membaik, kondisi ibunya membaik. Tapi tiba-tiba si Budian ini dapat telepon dari adiknya, dari apa kakaknya. Dia dapat telepon lah dari anggota keluarganya. Katanya mamanya itu pengen ketemu sama Budian. Gitu. Terus biasanya kan kalau udah pengen minta ketemu tuh biasanya Berasat ya? Iya, firasat ada sesuatu yang salah gitu loh. Terus kayak ya biasanya menjelang kan. Terus posisinya Budian itu sedang di kereta menuju Jakarta. Jadi tuh Budian nggak tahu kalau udah dipindahin tuh loh ke klinik sebenarnya. Nggak tahu. Terus posisinya di kereta itu kan kaget ya dapat berita kayak gitu. Terus ternyata mamanya udah dibawa ke kliniknya ini, dan posisi kliniknya itu ada di Cisitu, Jawa Barat, di Cisitu. Jadi otomatis Budian itu pas nyampe Gambir itu tuh harus naik kereta lagi menuju Bogor. Dah. Betul masih di jalan tuh udah kalut bingung sampai pas turun
pas turun tuh beliau katanya beli es teh karena kan deg-degan kayak kepikiran nih mamanya gimana, terus dia kayak udahlah nenangin diri dulu. Ngadem kayak mikir. Minumlah es teh tuh di pinggir jalan, minum sambil nungguin ada fasil yang lewat tuh loh, fasilitas umum. Karena itu kan Pasum. fasil, oh ya fasilitas umum. Dia bikin singkatan sendiri. Fasum yang lewat kayak ya bis, angkot. Karena kan pada zaman itu kan ya orang-orang bergantung Ya, dengan fasilitas oke. umum kan. Terus dia tuh ngawe-ngawe. Kenapa? Siapa yang ngawe? Lah. Iya, Budian ya dong, kan Budian lagi mau nyetop, lagi mau nyetop. Pikir kernet. Masuk kereta yang ini. Si Budiannya yang lagi ngawe gitu sambil minum es teh, kita bayangkan. Terus nggak ada yang mau berhenti katanya. Karena itu nggak ada yang mau berhenti. Terus kan ya makin panik dong, orang mau gendang mau ke klinik gitu kan. Nggak ada yang berhenti sampai akhirnya ada yang mau berhenti, itu angkot. Tapi cuman si Budian sama si supirnya aja. Dah masuk, dipastiin ini ke arah Sukabumi kan. Terus jawab angguk, cuma angguk. Terus oh ya berarti iya kan. Dah berangkat. Terus situ Budian masih bergumul dengan pikiran-pikirannya dia. Terus akhirnya dia baru kepikiran, kita di mana ya? Udah sampai mana nih? Ini gimana caranya saya sampai ke Cisitu gitu. Nanya lah sama supirnya, tapi supirnya tuh nggak jawab. Jadi nggak ada interaksi, jadi bener-bener diem-dieman tuh loh. Bahkan ada penumpang yang masuk lagi setelahnya, ada bapak-bapak sama ibu-ibu. Nah bapak-bapaknya itu duduk di samping supirnya dan ibu-ibunya katanya duduk di samping si ibu Diannya ini. Diajak ngomong, nggak ada yang nyaut. Terus dia makin, aduh ini apa sih, ini kok kayak gini, segala macam, bla 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 bla. Terus akhirnya selang berapa lama Budian nanya lagi sama si ibunya itu, ini Cisaat di mana sih, Cisaat di mana? Cisitu apa Cisitu. Cisaat? Salah, kok Cisaat, Cisitu di mana? Kok Cisitu sih, Cisaat, friend. Kan dari awal Cisitu, yang bener mana sekarang? Cisaat ya? Cisaat. Ayo udah. Cisaat apa Cisitu, Bob? Yang pertama apa yang kedua? Cisaat atau Cisitu? Cisitu. 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 Nah, Cisitu deh. Makasih ya Bang. Cisitu. Sorry friend, ingatanku jelek. Si Cisitu ini kan. Terus habis itu pasti tanyain itu kan. Ini Cisitu di sebelah mana? Ini udah nyampe mana? Tiba-tiba si ibu-ibunya tuh langsung nunjuk, tuh udah di polsek Cisitu. Dan beneran tiba-tiba udah nyampe depan situ kayak, kok udah nyampe aja. Akhirnya ibunya mau jawab tuh. Mau jawab, dan dia cuma ngomong, tuh udah sampai. Ini kan polsek Cisitu. Titik gitu. Di situ nggak tahu kenapa tuh ada mobil kakaknya si Budian. Kan Budian emang sebenarnya selama di perjalanan itu pengen hubungin kakaknya kan, tapi karena katanya HP tuh HP jadul zaman dulu yang ya maksudnya 310. Hah? 310? Kia. Nokia 3310 ya. Yang maksudnya mungkin sinyal pada saat itu kan nggak bisa nangkap yang sejauh itu ya, jadi tuh nggak bisa dihubungin kan. Sampai ada kakaknya, dia langsung langsung gini kan, terus emang pengen segera ke klinik. Di situ dia cek jam itu 13.30 juga, sama kayak pas beliau ini sampai di stasiun Bogor. Itu dia mikir, Itu tuh beliau tuh nyampe siang berarti. siang ini posisinya siang. Pas sampai stasiun Bogor itu 13.30, pas sampai di situ itu juga 13.30. Keren banget cuy. Itu keren apa ngeri sih? Ngeri gak sih? Keren tapi. Jadi Ngeri sebenarnya sih. dia tuh Sama siapa tadi? Dan maksudnya mana nggak diajak ngomong juga nggak jawab lagi kan? Gak apa-apa sih yang ini. Makanya nah itu terus habis itu kan ke klinik itu orang udah rame katanya, keluarga besarnya udah semuanya kecuali kakaknya yang kedua sama adiknya. yang punya mobil itu. Bukan. Oh. Kok yang punya mobil? Katanya tadi lihat mobil kakaknya. Oh iya bener-bener kakaknya yang itu. Enggak, bukan. Ini kakaknya yang lain. Ini kan anggota keluarganya banyak gitu. Nah, ini kan yang belum datang adalah kakaknya dan adiknya. Jadi semua tuh udah lengkap. Kakak-kakaknya yang lain, ada yang lain tuh udah pada di situ semua. Terus habis itu pas si Budian ini sampai, adiknya dia yang paling bontot kalau nggak salah. Itu adiknya yang pokoknya yang paling dekat sama ibunya itu langsung ngasih tahu, dia tuh sudah sampai. Ibunya tiba-tiba siuman. Ibunya siuman terus langsung Dian, sumringah gitu, senang. Terus deket dong Budian ya, deket, dibisikin, ya tolong ngono aku. Tiba-tiba gitu, terus pingsan lagi. Astaga. Panik dong Budian kayak, ini kenapa nih, ada apa gitu kan. Khawatir juga karena si kakaknya ini kan kakak kedua sama adiknya tuh ada yang belum datang kan. Posisinya adik yang ada di klinik itu bareng sama Budian itu
kan paling dekat sama mamanya tadi itu kan, paling dekat, dan ditakutkan kalau misalnya berpulang saat itu juga nggak ada yang ngomong. Nah kakaknya yang belum datang itu adalah kakak yang bisa kayak mengendalikan, istilahnya Budian tuh mengendalikan si adiknya ini supaya nggak yang kayak nggak ada huru-hara yang panik chaos gitu loh. Nah, khawatir. Terus Budian juga sempat ingat percakapannya dia sama suaminya pas perjalanan ke stasiun pas awal banget. Budian tuh takut kalau mamanya bakalan meninggal di hari itu karena itu adalah hari Senin. Beliau takut kalau hari Senin dan meninggalnya sore hari, itu kan berarti akan masuk ke Selasa Kliwon. Dan itu kondisinya Kliwon. Kayak suaminya kayak udah nggak usah dipikirin gitu, ya berserah sama Allah aja katanya kayak gitu kan. Udah. Terus yang takut kan, takut. Terus untung dapat telepon dari masnya ini, dari kakaknya yang belum datang kan. Dibilang udah mau sampai, tapi mau sholat dulu. Ya udah. Terus udah agak lega, nyamperin ibunya. Bu, tunggu mas dulu ya, mas udah mau sampai, tunggu. Ibunya siuman lagi, geleng-geleng, moh gitu. Terus pingsan lagi, kayak gitu bolak-balik kan. Dan emang cuma mau ngerespon si Budiannya aja sebenarnya. Terus habis itu yang ditakutkan terjadi, masih belum sampai, ibunya berpulang. Kenapa mbak? Sedih ya sih, sedih memang. Ibunya berpulang kan. Beruntung ya, nggak tahu ini sebenarnya sebuah keuntungan apa bukan, tapi infusnya itu tuh masih jalan. Jadi kan orang nggak ngeh ya kalau misalnya sang ibu sudah berpulang. Lihatnya infusnya masih jalan aja kan, infus masih jalan. Di situ yang ngeh cuman Budian sama adik iparnya, yang adalah istri dari adiknya, dia yang di klinik gitu kan. Kebetulan adik iparnya ini juga orang medis, jadi kayak ngeh tuh loh udah, oh ini sudah berpulang gitu. Mereka kode-kodean dan pindah ke ruangan yang lain. Intinya di situ ngomongin bahwa ini jangan sampai orang-orang pada tahu dulu sampai mas sampai gitu. Harus nunggu mas sampai lah baru diomongin ke yang lain. Bilalah masnya pas banget datang. Jadi huru-hara yang ditakutkan tuh nggak terjadi lah gitu. Masnya datang, singkat cerita disucikan lalu dibawa ke pemakaman di Wonogiri di daerah Alas Ketu. Alas Ketu. Nah itu kan memang dekat rumah. Itu katanya pemakaman punyanya Pura Mangkunegaran memang. Ada yang tahu kaplingnya mungkin ada yang kompleknya emang punya Pura Mangkunegaran dan itu dikelilingi sama pohon jati gede-gede banget gitu loh. Nah betul itu di perjalanan kan kebetulan Budian diambulans kan sama jenazah ibunya. Terus beliau katanya melihat cahaya memancar dari jenazah ibunya, katanya terang banget. Terus ada bau yang khas tuh loh, katanya bau yang tidak bisa beliau lupakan gitu. Terus pada saat itu beliau masih bertanya-tanya ini tuh apa, dan di situ akhirnya dia sadar bahwa itu adalah semacam magnet gaib untuk para pencuri jenazah gitu. Jadi itu kayak penanda gitu loh. Itulah kenapa katanya memang jenazah yang meninggal Selasa Kliwon itu tuh wanginya beda daripada jenazah yang meninggal di mungkin hutan-hutan biasa gitu. Dan setahu tuh memang lahirnya ibunya tuh Jumat Kliwon deh. Waduh, meninggalnya Selasa Kliwon gitu. Aku sempat lihat foto makannya. Terus yaudah kan berarti memang keluarganya was-was nih gara-gara ini pasti para pencuri itu bakalan datang gitu loh. Pada saatnya akan datang. Dan memang akhirnya fast forward proses pemakaman terjadi kan. Proses pemakaman terjadi. Di situ tuh katanya tukang gali kuburnya tuh pada rebutan buat ikut bantu gitu. Ikut bantu dan pastinya punya maksud tertentu kan. Dan emang benar itu katanya tali buat ngikat kain kafan itu tuh udah sempat diambil, terus untung digagalin. Terus glue yang buat gumpalan-gumpalan yang buat nahan jenazah itu juga udah mau diambil, tapi untung aman. Dan yang hilang itu adalah kain larapan, kain yang biasa buat jenazah, jadi buat ngantar jenazah ke pemakaman. Katanya ada kain gitu loh buat melambari jenazah gitu. Itu motifnya katanya motif Sidomukti. Jarik, kayak jarik gitu sih, aku setahu jarik gitu kan. Nah, itu tuh udah hilang. Dan baru ketahuan 1 tahun kemudian bahwa yang ngambil itu adalah juru kuncinya. Juru kunci makam setahu aku, juru kunci. Aku kurang tahu deh, seingatku itu. Juru kunci itu. Dan karena si juru kuncinya ini tuh mengalami petaka dan kesalahan setelah curi, terus habis itu nyamperin keluarga Budian dan minta maaf, habis itu aman, dah. Kena deh. Apa? Kena deh, makanya tuh kasihan tuh, nggak kasihan deh dari terus habis itu
kemudian bersyukurnya adalah warga Wonogiri yang di bagian situ tuh katanya sangat menjunjung adat istiadat tuh loh. Jadi untuk menjaga makam 40 hari tuh bener-bener kayak diewangi tuh loh dan diingetin kayak ayo dijagain gitu, kita bantuin aparat, katanya warga sekitar. Itu tuh bener-bener bantuin dan mungkin memang karena background keluarga juga kali ya gitu. Jadi memang bener-bener dijagain dan balik lagi karena meninggalnya pas Selasa Kliwon gitu. Itu Tradition. Iya, tapi perkara Selasa Kliwon aja atau sebenarnya mendiang ibunya Bu Dian ini juga ada kesaktian nih berarti. memang ada. Oh, aku jadi baru ingat itu karena mamanya itu juga udah berusaha merangin tuh loh, tapi nggak berhasil gitu. Dan pada saat itu Budian katanya belum punya kemampuan sedalam sekarang. Jadi udah mencoba membantu secara metafisika tuh nggak mempan. Keluarga itu pada nggak mempan. Akhirnya kan memang minta tolong sama teman-teman kaum spiritual gitu. Tapi untuk menjaga pas proses 40 harinya ini gitu. Jadi budaya itu dia juga sakti. Iya, emang satu keluarga itu memang yang aktif seperti itu begitu. Ini apa nih? Sakti. Terus pemakaman ya, pemakaman terus pagar gaib. Sebenarnya tuh kompleknya udah dikasih pagar gaib sama pendahulu dari keluarganya kan, nenek moyangnya segala macam. Tapi karena tahu kalau udah lama nih gitu, diperbaruin tuh sama mereka. Tapi dari situ malah ketahuan kalau pagarnya tuh udah ditembus. Ketahuan gara-gara ada suara meledak gitu loh, terus ada kayak suara petasan korek. Petasan korek itu yang mana ya? Yang kecil-kecil gitu ya? Yang petak-petak. Bukan yang meledak-ledak. Oh bukan. Petasan korek yang tuar. Oh tuarnya kayak gitu, kayak gitu. Pokoknya kata Budian tuh waktu itu pas cerita, tuar gitu kan. Terus ada suara lolongan anjing banyak banget gitu. Padahal tuh posisinya ya jauh dari pemukiman dan siapa yang punya juga gitu, banyak banget kan. Dari situ keluarganya makin was-was kayak ini harus penjagaan ketat gitu. Jadi hari pertama mereka jaga itu tuh udah banyak orang pinter mendekat gitu kan, kelihatan tuh kasat mata. Tapi mereka itu nemplok di pohon jatinya katanya, benar-benar nemplek kayak cecak tuh loh katanya Budian. Oh, literally. Iya kayak gitu. Terus tapi nanti kalau pas mereka udah di sana tiba-tiba ngilang. Jadi mereka punya kemampuan yang kayak menghilang gitu loh, nggak kelihatan tuh loh. Jadi kayak mungkin kalau misalnya di Harry Potter tuh tau gak sih yang kayak kena ininya terus jubahnya terus habis itu ngilang, nggak ketok. Nah, mereka juga katanya tuh manfaatin kemampuan ini, sipi angin atau saipi angin. Jadi tuh katanya itu kemampuannya bisa bikin kita berjalan di atas angin. Jadi bukan kayak Sombong berarti ya di atas angin tuh. apa? Sombong di atas angin. Dia kan Yes. Di atas angin. Oke. Terus tapi jangan dibayangin kayak Sunggokong tuh loh. Kayak Sunggokong kan ada awan-awannya gitu kan. Nah, ini tuh bener-bener di atas angin dan itu bisa membuat kita berpindah tempat dalam hitungan menit lah. Tapi secara fisik, aku juga baru tahu sih ada yang kayak gitu. Dari secara fisik, kan aku taunya biasanya secara gaib aja kan, secara metafisika. Ini katanya secara fisik. Terus habis itu udah dijagain kan tuh, jagain. Pas di hari pertama itu katanya akhirnya kan mereka kejar-kejaran kan, maksudnya secara goib itu keluarga dan kaum-kaum yang ada di situ untuk yang menjaga makamnya tuh kejar-kejaran sama si para pencurinya ini. Kejar-kejaran terus disamurai tuh, disamurai katana. Di pedang gitu. Oh iya ya itu. Samurai dipakein baju loh. Hei, Jadi Kenji. Oh iya deh, Kenji. kemarin ceritanya Kenji. samurai bener-bener di katana berarti kan. Di katana dilempar terus ngilang. Kan bisa ngilang kan mereka. katana dilempar. Gak tahu, katanya kayak di shoot kayak mungkin dari film-film deh, aku bayangin. Soalnya katanya tuh ada pencuri yang radiusnya dekat banget, kayak sekitar pokoknya deket lah dari si kompleknya itu. Dekat, terus dilempar, terus ngilang kan. Pas lagi mau diambil lagi si pedangnya itu, ternyata tuh yang pas nancep di pohon jatinya itu ada bekas darah. Berarti kan emang beneran kena. Terus ya udah, maksudnya emang darah itu orang gitu kan. Terus ya udah diambil. Terus di hari kedua tuh ternyata beruntungnya udah berkurang peminatnya. Jadi katanya kan bener-bener sebanyak itu peminat yang mau ngambil gitu, yang mau mencuri. Waduh. Lah dia peminat. Lah memang peminat gitu yang mau mencuri kan. Terus itu tuh katanya benar-benar sebanyak itu yang mau nyuri. Jadi ada yang individual dan itu yang biasanya yang individual tuh udah banyak yang berguguran gitu, yang udah nyerah. Karena penjagaan dari keluarga itu juga sangat ketat tuh loh supaya mama nggak kenapa-napa. Terus
Tapi yang masih bertahan itu adalah yang ngetim. Ada yang ngetim, bayangin. Ngetim. Mabar bro. Makanya ada yang ngetim Ngeri banget. dari timur Pulau Jawa dan barat Pulau Jawa. Jadi mereka ngetim tuh, gabung. Dan katanya tuh taktiknya bener-bener direncanakan dengan sangat-sangat matang. Katanya begini, kan mereka dibagi dalam tim-tim kecil juga gitu kan, dari 2 tim besar itu, dari 2 daerah itu gabung terus dibagi jadi tim-tim kecil. Terus si eksekutor itu bakalan masuk ke dalam komplek pemakamannya. Katanya umpamanya berhasil eksekusi, itu akan dilempar secara gaib ke luar komplek, diterima sama tim di luar komplek, dan dari situ akan dilempar secara gaib lagi ke asalnya mereka, kayak gitu. Jadi umpamanya seperti itu. Jadi kan bener-bener matang banget kan. Ya, ada strateginya. Dan kenapa mereka bisa tahu? Gara-gara ternyata ada salah satu dari kaum spiritual yang bantuin keluarganya Budian ini, itu dulu sebenarnya pernah bantuin dari sisi jahat juga gitu loh, dari sisi yang kayak gitu. Jadi langsung bisa nerawang ini tuh kayak gini pasti gitu. Dah. Ya beruntung lah, mungkin ada dari orang yang mungkin bertobat yang akhirnya preman pensiun di sisinya Budian gitu. Akhirnya mereka penjagaan ketat. Dan selama 40 hari itu mereka benar-benar stay di komplek kan. Bahkan Budian aja katanya untuk mandi, buang air besar itu harus nunggu 3-4 hari. Jadi baru keluar mandi terus balik lagi. Jadi harus benar-benar dijagain. Kalau yang berkurang mungkin cuma sedikit-sedikit shift-shiftan kayak gitu. Sudah, tapi untungnya ya dengan bantuan bahkan yaitu aparat, warga sekitar dan kaum teman-temannya juga itu akhirnya beruntung 40 hari aman, terus udah nggak terjadi apa-apa kayak gitu. Serem banget. Aku ini ya soalnya tertarik karena nggak familiar sama si sipi angin tuh loh, kayak ada ya kemampuan kayak gitu, bener-bener literally jalan di atas angin gitu kan. Angin atau udara? Angin. Harus angin tuh. Angin. Emang bedanya? Mungkin konotasi ya, angin kan udara yang bergerak. Oh iya deng. Udara. Berarti tidak berangin. Berarti jurusnya lagi juga bro. Oh iya deng. Konotasi ya, karena kan angin yang bergerak. Angin kan udara yang bergerak, makanya kan dikonotasikan menggunakan kata sipi angin. Karena bisa bergerak dengan cepat aja. Konotatif ya. Masuk akal sih. Tapi ternyata di Wonogiri sempat terjadi kejadian kayak gitu ya. Ya itu setahu ini kayak tradisi ya sebenarnya, bukan yang lelaku atau apa. Sebenarnya jaga kuburan tuh tradition, right? Tradisi gitu kan. Cuman kan perihal apa-apanya dibalik apa yang dijaga itu kan gak ada yang tahu nih. Pun ini yang cerita mamanya Budian ini, aku rasa juga sebenarnya apa yang mau dicuri itu loh. Sesuatu itu tuh dijelaskan nggak sih apanya gitu. Soalnya peminatnya kan mengundang dari ujung barat dan timur kan, kayak ini apa sih ya yang bikin Tertarik banget. kayak yang harus dimiliki banget nih. Pun aku yakin pasti kegunaannya bukan untuk yang oke-oke aja. Pasti kan kegunaannya untuk yang buruk ya. Benar sih. Nah itu yang aku jadi penasaran dulu. Tapi berarti itu beliaunya pas cerita kamu menceritakan detailnya nggak? Maksudnya apa-apa yang mau diambil gitu? Nggak detail banget sih, tapi kata beliau tuh mamanya tuh ada konde gaib yang masih terpasang dalam. Tusuknya apa konde ya? Tusuk konde gaib. Tusuk konde gaib beda ya. Sumpah tusuk konde gaib bilangnya gitu. Iya kalau tusuk konde ya. Berarti selengkap-lengkapnya ya. Enggak, tusuknya doang berarti. Tusuk Kecuali konde konde gaib. nih. Tusuk konde Wedang yang konde gaib. loh. Oke. Iya. Bisa diperbaiki ya? Nggak, tapi serius. Tusuk konde yang gaib atau tusuk dari konde gaib? Tusuk kondenya sih biasanya. Oh, yang gaib kan. Gitu. Benar. Nah, itu masih ada di dalam tubuhnya dan katanya ada pusaka-pusaka lain yang memang belum dibersihkan kalau nggak salah. Oke. Gitu. Ya mungkin itu ya, mudah ya. Soalnya kan aku pernah cerita juga kan, yang maksudnya neneknya temenku yang pas posisi mau meninggal nggak bisa dikeluarin dari Oh rumah. iya, ingat. Ini butuh syarat yang lebih banyak kayak. Bener sih. Dia nggak bisa langsung. Tapi juga mungkin nggak cuma perkara pusakanya kali ya, mungkin karena aku nggak tahu sih apakah mendiang ibunya Budian ini terkenal di kalangan Wonogirian itu bahwa beliau itu memang sakti dan spiritualis gitu loh, karena
atau mungkin perkara karena beliau lahirnya Jumat Kliwon dan meninggalnya Selasa Kliwon, jadi kan double combo gitu. Maksudnya sampai si siapa gali kuburnya bahkan juru kuncinya pun Langsung udah rebutan tali, dan nggak cuma yang di dalam badan beliau ya, tapi kayak ya tali pocongnya bahkan penyangganya ngono-ngono gitu loh. Pikirku sih gini, ya misalnya ini kita sebut komunitas grave robber ya. Grave robber. Penjara Apa lagi? kuburan tuh loh. Maksudnya ini bukan mentang-mentang terkenal di wilayah situ apa atau enggak. Cuman kan kalau misalnya keluarga menghubungi jasa pemakaman tuh beda bumi dan lain-lainnya, pasti kan mereka dengar-dengar doang kayak obrolan dari keluarga itu apa kan di fase yang sangat intim gitu kan. Terus mungkin jaringan penjara kuburan ini punya channel tuh ke juru kunci dan lain-lain. Yes. Jadi kayak dapet info gitu. Terus ya mencoba peruntungan kan mereka akhirnya. Bounty hunter tuh. Serem banget. Asumsiku sih gitu ya. Soalnya kan nggak mungkin nggak sistematis loh. Kecuali nih kalau menempatkannya kayak posisi tokoh nasional atau siapa yang terkenal gimana gitu kan, pasti kalau diketahui nih lokasi kuburannya pasti ada yang ya kalau yang baik yang ziarah, yang enggak kan pasti nyoba bongkar juga. Oh, ngomong-ngomong soal ziarah, tapi memang setelah beliau meninggal itu banyak peziarah-peziarah yang datang juga gitu loh. Jadi dari mana-mana. Ya mungkin orang yang dulunya dibantu. Bisa jadi. Nah, tapi mungkin juga yang mencoba mencuri itu juga kayak mungkin kayak ibaratnya kenalannya tak ono kayak lho. Terus pas beliau meninggal dapat kabar juga kayak wah, loh, sosok Kliwon ki. Terus ibu ini kan sakti. Maksudnya datang berbondong-bondong. Dan memang karena itu kan di pemakaman Pura Mangkunegaran kan, punya Pura Mangkunegaran ya memang selalu ya Jawen dan Menara Biru juga gitu loh. Ya itu dia sebabnya. Bukan orang sembarangan. Jadi sangat-sangat menarik akhirnya selain karena meninggal di Selasa Kliwon itu tadi. Nek amit-amit ya, nek aku ngono kita ngomong udah luwe lho. Tapi kan Selasa Kliwon juga bisa atau Jumat Kliwon gitu. Umur gak ada yang tahu sih. Ya iya kan? Iya kan emang ini ya? Iya sih bener. Iya kan? Gak kalah. Apa? Kok jadi diem-diem gini, aku jadi takut ya. Mau mandi dulu? Ntar kita jadi kan? Ngapain? Disuruh review materi. Iya lagi. Aduh, mandi dulu sebelum. Nggak ikut boleh nggak? Aku mau cuti setengah hari. Setengah tahun. Mas Tata. Cuti setengah tahun. Udah ya, aku mau mandi. Sama, yuk. Pantesan bau-bau. Apa? Gak sedap. Coba diambu mbak. Cepet. Play.